Salam anti korupsi. Semoga para sahabat anti korupsi selalu sehat dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai atau berdiskusi atau saling berbagi pengetahuan mengenai perang yang saat ini menyedot perhatian dunia ya, antara Rusia dan Ukraina, dimulai ketika Rusia menyerang Ukraina. Ya, sekarang infonya sudah sampai ke ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Perang sudah berlangsung sekitar 3 harian ya. Dan tentu korban jiwa pasti ada, kerusakan di mana-mana. Sekarang ini kita bisa melihat bagaimana video-video bisa live gitu ya. Wartawan-wartawan bisa melaporkan ya secara langsung. Ya, kalau saya lihat misalnya media-media atau televisi-televisi yang menyiarkan langsung, misalnya kayak CNN gitu kan, dan sebagainya. Nah, sebelum kita diskusi, jangan lupa subscribe, like, komen, ya, dan share. Jika ingin ilmu ini tersebar juga kepada teman-teman yang lain. Perang nggak main asal perang. Perang ada ketentuannya. Oleh karena itu, Rusia dan Ukraina walaupun sama-sama amarahnya luar biasa ya. Rusia dengan presidennya itu Putin meledak-ledak gitu kan, bahkan sampai mengancam siapa saja yang terlibat itu akan diberikan ganjaran yang tidak pernah ditemukan dalam sejarah umat manusia ya. Ini saya pikir hal yang sangat mustahil gitu ya dilakukan. Tentu akan ada pertimbangan-pertimbangannya ya. Kita lihat bagaimana sejarah manusia pembantaiannya juga luar biasa akibat perang gitu kan. Mulai dari zaman kuno ya sampai modern, bahkan ada nuklir ya di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kekejaman atau kerusakan macam apa yang akan dilakukan Putin gitu ya, ketika misalnya ketika ada negara lain yang ingin terlibat ya membantu Ukraina misalnya, karena memang Ukraina ini pihak yang lemah gitu kan ya. Bagaimana mungkin Rusia yang dulu dikenal sebagai Uni Soviet, negara adidaya ya, orang menganggapnya setara lah dengan Amerika gitu ya, menghadapi Ukraina baru merdeka tahun 1991, itu juga dari Uni Soviet gitu kan. Dan ketika merdeka pun tidak ada konflik-konflik yang luar biasa seperti itu. Artinya semut aja ketika mereka merdeka, melepaskan diri ya merdeka saja, berbeda dengan yang lain ya. Misalnya wilayah Yugoslavia bagaimana berdarah-darah, Serbia ingin negara-negara ya kayak Bosnia, Montenegro, Kosovo gitu kan, itu ingin jadi bagian dari mereka. Nah, jadi Rusia dan Ukraina harus patuh terhadap Konvensi Jenewa. Sebab perang itu nggak main asal perang seperti yang saya sebutkan. Ada namanya hukum humaniter internasional, ya, aturan yang mengikat, ya, bagi Rusia dan Ukraina, ya, sebab mereka ketika berperang, ya, itu harus mengikuti aturan-aturan ini. Walaupun memang namanya perang, ya, tentu banyak aturan yang akhirnya dilanggar, tetapi setidaknya bisa diminimalisasi. Apalagi kita tahu ini live, tadi kan ada TV, video, kemudian yang kedua online gitu kan, yang ketiga citizen juga melaporkan. Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat ya untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian atau perang
dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Ya, udah nggak brutal gitu kan, udah nggak dahsyat, artinya masif. Ya, bahkan apakah penggunaan nuklir misalnya, ya itu harus tidak boleh lagi ya, walaupun sekarang beberapa negara ya yang kita punya kekuatan senjata luar biasa, punya nuklir ya, yang punya apa namanya hak veto di Dewan Keamanan PBB ya, tapi itu nggak boleh digunakan ya. Kalau untuk urat sara perang oke lah gitu kan, ketika ada negara mau menyerang atau mau macam-macam dari sisi ekonomi, politis, sosial, budaya, wah ini negara ini punya nuklir gitu kan. Tapi digunakan ya enggak lah. Hiroshima dan Nagasaki sudah membuat pengalaman bagi dunia ya, menjadi sejarah luar biasa. Habis ya hampir satu kota ya di Hiroshima, dan kota yang lain itu di Nagasaki. Nah, kalau dulu kalau teman-teman sering lihat film perang gitu ya, ya bagaimana di sana dilihat dulu kan perang tuh satu-satu ya. Misalnya film-film perang kemerdekaan Amerika gitu kan, atau film-film kayak Romawi gitu kan. Itu bagaimana kan perang maju dulu satu-satu dan sebagainya. Ya, jadi ada metode dan polanya, atau perang-perang atau zaman Napoleon atau perang sipil di Amerika gitu kan. Itu ya seperti itu dulu gitu kan. Dan kemudian tapi juga ada juga yang brutal ya, pembersihan etnis dan sebagainya, itu nggak boleh gitu kan. Misalnya pembersihan satu kampung, satu desa gitu kan, yang termasuk baru warga sipil, itulah makanya perlu dibatasi. Artinya ya walaupun dilanggar, tetapi sebenarnya ada hukum yang mengatur ya. Hukum humaniter internasional adalah istilah lain dari hukum perang ya, dan hukum konflik bersenjata. Law of war and law of armed conflict. Tujuannya adalah melindungi semua korban perang, termasuk warga sipil, kombatan yang terluka, ditangkap atau sudah menyerah. Ya, jadi warga sipil, saya dan teman-teman ya yang bukan tentara, gitu kan? Kita ini warga sipil, kombatan yang terluka, jadi tentara yang terluka, ya. Jadi kalau ada tentara terluka ya wajib dibantu ya. Ya bahkan dokter dari pihak sebelah, gitu ya juga harus bisa membantu gitu kan. Ditangkap. Ya kalau ditangkap ya sudah tangkap gitu kan, nggak boleh diapa-apain, ya niaya untuk mengorek keterangan ya, misalnya disiksa ya, banyak film-film perang kita lihat disiksa misalnya dengan cara dimasukkan ke dalam air kepalanya gitu kan, atau dipukulin, dihajar. Nah, termasuknya juga sudah menyerah, jadi ketika dia sudah menyerah pakai bendera putih biasanya kita lihat kan, itu wajib untuk dilindungi gitu kan. Dia dia mengangkat dia sudah meletakkan senjata gitu kan, nggak boleh diberondong, angkat tangan diberondong dengan peluru gitu kan. Oke, kemudian semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara atau organisasi dua negara ya. Jadi hanya orang yang megang senjata militer gitu kan, dan dia dari negara musuh yang bisa diperangi ya. Baik, Konvensi Jenewa ya tahun 1949 tentang perlindungan korban perang terdiri dari 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan. Konvensi ini yang pertama itu melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan dan lain sebagainya. Ya, jadi apapun agamanya, rasnya ya harus dilindungi. Kemudian yang kedua, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut. Ya, yang di laut ya, yang luka, sakit dan korban karam. Jadi kalau udah karam ya itu harus dilindungi ya, tidak boleh, kecuali dia memang melakukan perlawanan. Kemudian
Ketiga, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang yang tadi sudah saya sebutkan, ya tidak boleh diapa-apain, sudah menyerah jadi tawanan seperti itu kan. Nanti kan ada namanya pertukaran tawanan perang ya. Seperti itu. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang. Di sini penting ya, orang sipil dilindungi. Ya saya, teman-teman, keluarga kita yang bukan militer ya harus dilindungi gitu kan kalau terjadi perang. Walaupun memang ya bagaimana nih perang gitu kan, misalnya ada pesawat musuh disuruh mengebom apa namanya pangkalan militer, bisa jadi tiba-tiba ke rumah sakit atau ke apartemen kita yang punya apartemen atau ke rumah kita gitu kan. Nah kemudian ada tambahan ya, protokolnya ada 3 ya mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Protokol pertama. Protokol kedua, pelindungan konflik bersenjata non internasional, ya misalnya nih contohnya di dalam internal suatu negara ya. Nah itu berlaku juga Konvensi Jenewa. Bisa dengan para pemberontak, separatis gitu kan. Kemudian protokol ketiga, nah ini terkait dengan adopsi lambang pembeda tambahan ya. Kita tahu bahwa ada 2 lembaga yang saat ini masih eksis untuk membantu dalam medan perang ya, yang netral, yaitu yang kita kenal sebagai Palang Merah dan kita kenal juga sebagai Bulan Sabit Merah ya. Itu ada adopsi lambang tambahan ya, kayak kristal gitulah untuk tambahannya. Nah dalam protokol yang pertama itu melarang pengkhianatan dengan tipu daya ya. Ada 4 jenis pengkhianatan dan membedakan tipu muslihat perang dengan pengkhianatan. Jadi orang yang pura-pura nyerah misalnya kan, melakukan tipu daya gitu kan, tapi ternyata dia melakukan tindakan-tindakan misalnya tiba-tiba berbalik untuk menembaki karena sudah di posisi musuh gitu kan, atau mengebom dan sebagainya. Melarang serangan terhadap pilot dan awak pesawat yang sedang terjun payung dari pesawat udara yang terdesak darurat ya, bukan yang karena tujuannya untuk operasi darah militer ya. Ya misalkan apa namanya, sekarang ini misalnya ini kan lagi serangan nih pesawat-pesawat Rusia nih ya, tiba-tiba ada yang ditembak dan berhasil keluar nih pilotnya gitu kan. Nah itu nggak boleh diapa-apain karena kan dia terjun payung bukan untuk melakukan operasi militer seperti terjun payung kapal pesawat angkut ya, tapi karena ingin melarikan diri ya. Jadi mereka harus diberi kesempatan untuk menyerah ya. Kemarin kan ada tuh yang nyangkut misalnya ya, itu kalau nyangkutnya itu karena dia keluar dari pesawat ya yang dipiloti dia, nah itu diberikan kesempatan untuk menyerah dulu gitu, nggak boleh dinyangkut pohon ditembakin der gitu kan. Jadi apa namanya, yang penting tidak ada tindakan permusuhan ya. Makanya di sini pasukan lintas udara ya, airborne, yang terjun payung di pesawat udara baik dalam keadaan terdesak atau tidak bukan termasuk diberi perlindungan. Nah jadi kalau dia di pesawat angkut itu ya, pesawat angkutnya itu ditembak ya, dia terjun, nah itu bukan termasuk gitu. Jadi kalau kemarin itu berarti bisa jadi dia pilot gitu ya, karena memang saya juga belum lihat ada video-video pasukan Rusia pakai terjun payung ya, pesawat angkut ya, mereka masih pakai pasukan darat. Kemudian brutal nih serangan kepada penduduk sipil, merusak sumber makanan ya, air dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Misalnya bendungan dihajar, dibom gitu kan. Ada PAM di situ, perusahaan PAM yang ini dihajar, kemudian sumber-sumber makanan, sawah gitu kan, atau gudang-gudang gandum misalnya ya. Kemudian menyerang langsung sasaran sipil ya, misalkan di apartemen ya kan. Bahkan di sini jelaskan senjata biologis nggak boleh, nuklir nggak boleh, ranjau darat nggak boleh ya kan. Kalau saya lihat belum ada ya ranjau darat di Ukraina ya. Tentu Ukraina juga berpikir untuk masalah ranjau darat ya, kayak nggak kayak misalnya dulu apa namanya gimana di Vietnam, di Kamboja itu ranjau darat, atau di pertempuran-pertempuran di Afrika itu kan ranjau pasti dipasang. Jadi kalau ada pasukan PBB yang ke sana, salah satunya adalah untuk
apa namanya, menetralkan ranjau gitu kan. Kemudian perang total ya tadi, nuklir, wah pokoknya kota Kiev, wah nuklir, nah itu nggak boleh gitu kan. Itu disebut kejahatan perang. Melarang serangan terhadap bendungan, tanggul, stasiun pembangkit listrik nuklir dan tempat ibadah, ya itu nggak boleh. Masjid, gereja, sinagog, ya kan, pura, nah, itu nggak boleh diserang, ya. Jadi misalnya ketika ada yang tentara sembunyi ke sana, ya harus diperintahkan untuk keluar gitu ya, apa namanya, untuk menyerah dan sebagainya. Yaitu strategi perang lah, paham lah sebenarnya orang-orang berperang itu gitu ya. Kalau mereka sudah sembunyi di rumah ibadah, pasti sudah terdesak sangat luar biasa. Nah kayak tadi nih Chernobyl kan, jadi ya dia Rusia hanya menduduki gitu kan, nggak bisa diserang tadi tiba-tiba mereka dengan apa namanya, bom dengan rudal, RPG gitu kan, atau dengan senjata. Ya mereka kemarin menguasai, ya sepertinya tentara yang menjaga Chernobyl juga mundur atau menyerah gitu ya. Ya karena memang berbahaya itu kalau sampai bocor. Itu saya baca ya bukan hanya Ukraina, bukan hanya Rusia, bukan hanya negara di sekitar itu, hampir mungkin Eropa bisa jadi kena gitu kan, karena sangat luar biasa. Sampai berapa ribu tahun katanya Chernobyl itu, yang karena kebocoran yang lalu aja tidak boleh ditempati gitu kan. Kemudian memberikan perlindungan bagi perempuan, anak-anak, tenaga medis sipil, ya, dan jurnalis. Jadi udah dimasukkan juga jurnalis. Jadi kalau kita bisa lihat kan kemarin CNN saya lihat tuh bagaimana ada wartawan CNN live gitu kan, kedatangan Rusia. Bahkan dia tadi cerita bahwa sebelumnya sudah bicara dengan komandan pasukan Rusia gitu kan, dengan tentara Rusia mengenai kondisi dan sebagainya. Jadi ya apa namanya, itulah perlindungan. Ya memang tentara itu, bahkan tentara Indonesia juga selalu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang konvensi Jenewa ya, apa yang sudah dilakukan seperti itu. Kemudian melarang wajib militer untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun. Jadi nggak boleh 15 tahun itu ikut angkatan bersenjata. Ya. Namun kalau sukarela bisa. Ya misalnya sekarang nih, ya Turki, Turki lagi, Ukraina lagi apa namanya, membutuhkan sukarela kan, kita lihat tuh ada videonya tuh, ya kan, bagi-bagi mereka senjata. Nah itu bisa, gitu kan, karena sukarela. Kemudian menjelaskan status militer pada anggota gerilya, ya. Kemudian para pejuang yang menunjukkan loyalitas harus diakui sebagai kombatan juga, ya. Kemudian melarang penggunaan senjata yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Nah ini menyatakan bahwa penggunaan salah satu lambang yang diakui oleh Konvensi Jenewa untuk menipu kota laut itu nggak boleh. Misalnya, wah kita pakai lambang bulan sabit merah atau palang merah gitu kan. Kemudian ternyata itu tentara dan tiba memberondong tembakan atau menyerang musuh, itu nggak boleh. Ya, memberikan kewenangan pada ICRC, masyarakat nasional atau organisasi kemanusiaan lainnya yang tidak memihak dalam perang untuk memberikan bantuan. Ya misalnya sekarang nih datanglah kita sukarelawan misalnya palang merah gitu kan, datang ke sana memberikan bantuan, ya itu diperbolehkan gitu kan. Pemantau gitu, itu nggak boleh diapa-apain gitu kan. Nanti saya katakan sekarang ditambahin nih, menurut protokol ketiga ada red crystal ya, di sampingnya bulan sabit merah dan palang merah seperti itu. Kalau palang merah kan kita tahu itu sering keluar dulu waktu kita apa namanya belajar IPS ya, yang di Dunan gitu kan, pendiri palang merah Swiss ya, lambangnya seperti Swiss gitu kan, karena dimulai dari Swiss, mirip dengan bendera Swiss. Kalau bulan sabit merah ini kan dulu digunakan oleh Kekaisaran Ottoman ya, seperti itu.
Oke, penerapan Konvensi Jenewa berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai. Termasuk juga kalau nggak deklarasi, gitu kan. Namun udah ideal lah sebenarnya deklarasi. Jadi setiap orang bisa saling serang gitu kan. Jadi kayak sekarang Ukraina bisa menyerang wilayah Rusia gitu kan. Termasuk juga negara-negara yang satu pihaknya tidak menandatangani tapi mereka setuju. Ya saya pikir Konvensi Jenewa ini umum lah ya. Ini mau nilai moral ya, moral hajat dalam perang ya. Sebrutal apa sih orang ya, walaupun mungkin ada yang brutal ya, membunuh misalnya perempuan, anak-anak yang nggak ikut perang, nggak pegang senjata gitu. Nah ada juga kejahatan yang serius ya, kejahatan berat ya, dan bisa ditetapkan sebagai kejahatan perang ya. Ada pembunuhan sengaja ya, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi. Ternyata ada tawanan yang perang, wah disuntik dengan misalnya virus yang berbahaya gitu, waduh, dan itu bisa menyebar, jadi dia dipulangkan, wah dianggap oleh musuhnya, wah udah berhasil pulangkan, ternyata dia membawa misalnya suntikan cacar lah misalnya, sehingga semua kena cacar. Penderitaan besar atau tidak serius terhadap jasmani kesehatan, wah ini nggak boleh. Memaksa orang berdinas ya di angkatan senjata sebuah negara yang bermusuhan, mencabut hak atas pengadilan yang adil ya. Kemudian penyanderaan, penghancuran dan pengambilan properti secara ekstensif gitu kan. Jadi apa namanya, ini ya nggak boleh ya ngambil properti ya, misalnya rumah, komplek militer dan sebagainya. Deportasi, pemindahan atau pengurungan yang melawan hukum. Ya, jadi dia tidak bisa dilakukan nih deportasi. Ya ini kan dulu kita bisa melihat bagaimana deportasi itu dilakukan misalnya ketika terjadi pembersihan etnis gitu kan. Gitu. Ya walaupun sudah ada Konvensi Jenewa, walaupun sudah ada aturan-aturan hukum, ya semoga tidak ada perang gitu kan, dan ya Rusia menarik pasukannya, Ukraina tetap sebagai negara yang berdaulat, karena perang itu pasti merugikan. Ya apalagi di era modern ini, buat apa sih perang gitu kan? Toh dunia ini sudah terhubung tanpa batas, semua berhubungan. Orang Rusia juga ada yang bekerja di Ukraina dan sebaliknya, ekonomi mereka ya negara tetangga gitu kan? Gitu. Di perbatasan dan lain sebagainya. Jadi kita harap bahwa perang Rusia dan Ukraina segera berakhir. Salam perdamaian, salam anti korupsi.